Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Sama-sama kami mau satukan setiap hati kami datang untuk mempersembahkan apa yang terbaik Tuhan. Sebab kami terima begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami lihat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami lihat bagaimana Tuhan bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini persembahan kami malam hari ini. Kami mau nyatakan di hadapan Engkau, kami milik Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami sampai hari ini. Ajar hati kami senantiasa mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan. Bahkan sampai hari ini kami melihat tangan-Mu Tuhan selalu ada dan selalu nyata perbuatan-Mu atas hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Ini pujian kami, ini doa kami malam hari ini. Syukur kami Tuhan, segala pujian bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih. Mari bawa hatimu, naikkan pujian sembahmu. Oh, ini setiap hati kami malam hari ini Bapa. Kami bawa di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih penuhi setiap hati kami Tuhan malam hari ini. Terima kasih, Jesus. Terima kasih Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Katakan, aku milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu Tuhan, kerjakanlah Allah. Amin. Segenap hati kami nyatakan, oh, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, di dalam amin. Kasih setia, kasih-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku milik-Mu Tuhan. Milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sama-sama mari Engkau nyatakan, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Oh, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak kerja
persembahkan di dalam hanya bagimu Yesus, hanya bagimu Tuhan. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Amin. Kasih setia, kasih-Mu Tuhan yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu jadi atas hidupku Tuhan. Sembah pujian kami malam hari ini kami naikkan di hadapan Engkau Tuhan. Satu-satunya pribadi yang kami sembah dalam hidup kami, yang kami tinggikan hanya Engkau. Haleluya, terima kasih Roh, terima kasih. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Kami bersyukur kami ada di mesbah doa semua karena anugerah Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Hamba buka hati, setiap kami buka hati bagi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di mesbah doa malam ini dan saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Ya, kita semua bisa ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, dan saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom, selamat malam Ibu Debis. Nama saya Indah dari Manokwari, Papua Barat. Tapi saya asli dari NTT. Saya mau bersaksi buat kebaikan Tuhan. Karena saya sudah berjanji saya akan bersaksi di mesbah doa. Jadi awalnya Bu begini, saya punya pergumulan untuk memiliki sebuah pekerjaan karena saya sudah resign dari sebuah sekolah TK di mana saya pernah menjadi guru. Tapi saya minta sama Tuhan, ya saya mau kerja lain supaya saya bisa bawa anak Sabtu dan Minggu kalau libur. Dan Sabtu saya doa puasa, sama Minggu juga saya ibadah dan saya pelayanan. Berjalan dengan adanya waktu, saya akhirnya kerja Bu. Tapi hanya jadi ART. Padahal saya ini S1 ya. Tapi saya hanya bersyukur pada Tuhan, saya bilang apapun pekerjaan itu semuanya baik. Saya percaya Tuhan berikan yang terbaik. Juga sambil saya bisa les private untuk membaca buat anak-anak yang belum bisa baca. Singkat cerita saya masih bergumul buat pekerjaan Bu. Satu saat dalam hati ada suara yang berkata, sebenarnya kamu itu sudah dijawab doamu sama Tuhan, tapi kamu yang tidak sadar. Saya merenungkan Bu, dan saya diingatkan. Ternyata selama ini Tuhan sudah jawab doa saya kerja sebagai ART itu. Buktinya saya bisa bawa anak ke sekolah Minggu, Sabtu Minggu, libur. Ya bahkan saya juga masih bisa kasih les anak-anak private. Ya dan itu saya bisa dapat gaji saat itu 1 juta sampai 1,5 juta per minggu. Ya berarti kalau per minggu 1,5 juta ya lumayan saudara ya. Bisa 6 jutaan sebulan. Saya akhirnya resign kerja dari ART dan saya fokus hanya untuk les murid-murid saja. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Akhirnya akhirnya Tuhan memberkati saya lewat les private ya yang dulu saya hanya dapat 1 sampai 2 juta per bulan, sekarang saya bisa dapat 6 sampai 8 juta sebulan. Saya merasa Tuhan wow sangat baik. Singkat cerita, saking saya sudah berada di zona nyaman, akhirnya saya tidak sadar kalau saya ini sudah bermegah, bahkan saya memakai kekuatan dan pikiran saya sendiri, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Akhirnya saya ditegur oleh Tuhan lewat suami saya, tidak digaji selama 4 bulan. Disitulah saya mulai bingung untuk bayar cicilan rumah dan lain-lain. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan pinjaman online ya. Karena saya pikir saya pasti bisa bayar. Ya, dan saya nanti kalau les full bisa saya bayar itu seminggu 2 juta. Dengan berjalannya waktu, semakin saya memakai kekuatan sendiri, saya semakin susah. Yang awalnya cuma 2 aplikasi pinjol akhirnya berakhir jadi 6. Wah, 6 aplikasi pinjol dan pinjol itu memang ya mereka bunganya luar biasa. Dan 3 aplikasi pinjaman itu lumayan besar Bu. Ya. Tapi yang kecil-kecil juga ada 1 aplikasi. Ada 1 yang aplikasi yang paling besar. Kalau di total semua per bulan saya harus bayar 10 juta lebih. Wow, per bulan ya. 3 bulan pertama saya masih bisa bayar. Tapi saya sudah mengandalkan kekuatan sendiri. Dan saya gali lubang tutup lubang dengan meminjam di aplikasi pinjol yang lain. Saya selalu berpikir nanti kan adakan juga pinjol lain. Ternyata Tuhan tidak suka, saya ditegur, saya diizinkan, saya tidak bisa bayar cicilan pinjol. Akhirnya saya punya les banyak anak-anak yang diizinkan saat itu mereka libur. Dan akhirnya pemasukan saya tidak ada, di situ saya menjadi pusing, saya memikirkan bagaimana cara saya bisa bayar pinjol. Bahkan di bulan keempat saya mulai bergumul tapi saya tidak lulus Bu. Saya masih lagi melakukan pinjol, tutup lubang gali lubang lewat pinjol yang lain. Saya menyesal, saya merasa saya sudah mengkhianati Tuhan. Setelah saya dihantui rasa bersalah dan merasa Tuhan sudah marah
dan saya tidak mau terima. Ya, Tuhan sudah tidak mau terima saya lagi. Tapi akhirnya saya dikuatkan lewat khotbah ibu. Ya, di mesbah doa juga mesbah syukur. Saya dikuatkan. Akhirnya saya datang lagi kepada Tuhan. Saya meminta ampun pada Tuhan. Saya tidak peduli dengan pinjol-pinjol itu. Saya bilang walaupun saya nanti mungkin dipermalukan, saya tidak bisa bayar, saya sudah tidak peduli. Saat itu pas kebetulan saya dengar kesaksian ibu saat ibu dikejar debt collector. Dan kesaksian itu memberi saya kekuatan. Saya berpikir Ibu Debbie aja udah dikejar-kejar debt collector, ya ibu tetap kuat dan tetap percaya pada Tuhan hingga akhirnya Tuhan menolong ibu. Ya, saya juga berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau Tuhan menolong Bu Debbie, Tuhan juga pasti menolong saya. Disitulah saya menangis ya di hadapan Tuhan. Saya berdoa dan saya menangis di hadapan Tuhan. Lalu saya ambil doa puasa, Bu. Saya mulai berpuasa mencari Tuhan, merendahkan diri. Ya, dan akhirnya disitulah Tuhan mulai bukakan semuanya. Ya, bahwa saya ini sudah mengandalkan kekuatan sendiri. Saya sudah menyembah berhala karena saya hanya berharap di aplikasi pinjol dan tidak lagi hidup bergantung dan mengandalkan Tuhan. Saya tersungkur dan menangis di kaki Tuhan. Saya benar-benar tidak tahu saya harus bagaimana. Tapi saya menguatkan hati saya bahwa Tuhan pasti menolong. Benar yang ibu sering bilang, ya ada dua hal yang membuat jantung berpacu cepat, jatuh cinta sama jatuh tempo. Ya memang benar ya, kalau utang jatuh tempo itu jantungan ya. Singkat cerita Bu, ya saya mulai menghemat secara luar biasa agar saya bisa bayar utang. Bahkan di tengah-tengah keadaan seperti itu, ya Tuhan juga menggerakkan saya untuk menjadi berkat. Rasanya berat, tapi saya mau belajar melakukan karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan Bu, untuk pinjaman besar ya di beberapa waktu yang lalu saya sudah bisa lunasi bahkan tanpa pinjol lagi. Saya bayar semuanya pelan-pelan sampai bahkan saya bisa membayar cicilan rumah yang sudah jatuh tempo. Ya, saya juga sudah tidak saya bayar semuanya pelan-pelan sampai cicilan rumah. Hanya ada satu aplikasi yang sudah jatuh tempo. Satu, saya tidak peduli, tapi saya hanya berharap, saya percaya Tuhan pasti menolong. Tuhan sanggup sekalipun Tuhan belum jawab, Tuhan pasti punya rencana yang indah. Dan benar Bu, puji Tuhan. Tuhan itu ajaib. Di saat-saat benar-benar rasanya sudah tidak ada jalan untuk bayar cicilan, ya yang sudah jatuh tempo semingguan, tiba-tiba saya dapat kabar suami saya dapat uang siaga dari kantor yang lumayan. Saya menjadi terharu dan bercampur bahagia. Ya betul-betul saya tidak menyangka Tuhan menjawab doa-doa saya dengan cara yang tidak terduga. Ya pokoknya saya cuma mau bilang wow, Tuhan Yesus itu baik. Terima kasih pada Tuhan Yesus, juga buat Ibu Debbie dan seluruh tim Mesbah Doa, Mesbah Syukur, yang dimana pelayanannya selalu memberkati dan menguatkan. Biarlah Ibu Debbie selalu diberkati Tuhan dalam tugas dan pelayanan. Maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Tuhan memberkati. Wow, saudara puji Tuhan ya, kita mendengarkan satu kesaksian yang nyata. Ya itulah seringkali ketika diberkati ya orang itu suka lupa. Waktu lupa akhirnya mulai ya melakukan hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya mulai melenceng, terlilit utang, ya pinjam-pinjam sama orang dan lain sebagainya. Saudara, tapi Tuhan ya selalu mengasihi orang yang mau berbalik. Dari kesaksian malam ini kita dengar ya sampai akhirnya doa, puasa, bertobat. Ya bayangkan ya, luar biasa Tuhan. Tadinya S1 keluar dari pengajar guru jadi ART ya, asisten rumah tangga. Ya cuma gaji 2 juta, lalu akhirnya mulai les private sampai dapat gaji 8 juta sebulan. Ya siapa? Ya kalau bukan Tuhan yang buka jalan. Akhirnya jatuh dalam pinjol karena mengandalkan kekuatan sendiri, tapi Tuhan buka jalan. Ya kita bersyukur kalau Tuhan masih tegur kita, itu artinya Tuhan sayang kepada kita. Amin saudara ya. Baik, kita lanjutkan sekarang, kita sudah di Amsal pasal 15. Ya Amsal 15 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian,
Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Sedangkan dunia orang mati saja itu Tuhan dapat melihat, ya. Dunia alam maut, dunia orang mati itu Tuhan bisa lihat di dalamnya, apalagi hati manusia. Ya, makanya hati-hati kita menjaga hati, karena hati kita ini pun juga bisa dilihat sama Tuhan, saudara, ya. Ayat 12, si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Orang pencemooh itu tidak mau ditegur. Ya, selalu bantah terus. Nah, itu pencemooh, saudara. Dia nggak mau minta nasihat sama orang bijak tuh nggak mau. Namanya juga pencemooh. Biarpun didikan Tuhan juga dia cemoohi. Ya, jangan jadi orang yang pencemooh sehingga kita ini nggak mau ditegur. Cari orang bijak, minta nasihat. Berubah sesuai dengan nasihat itu supaya hidup kita diubahkan dan kita diberkati Tuhan. Ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Gak usah mikir perawatan yang mahal-mahal. Ya, harus bayar ratusan juta biar dapat kelihatan cantik. Karena cantik yang dari dalam itu lahir dari hati yang gembira. Ya, bahkan Alkitab bilang hati yang gembira itu obat yang manjur. Bahkan di sini hati yang gembira membuat muka berseri, ya. Muka kita itu harus berseri, saudara. Tapi sebaliknya dikatakan kepedihan hati itu mematahkan semangat. Jangan hatinya pedih-pedih, ya, bertobat. Ayat 14, hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Ya, kalau kita menjadi orang benar, maka kita ini, saudara, ya, suka mencari pengetahuan. Tapi orang bebal itu mulutnya sibuk dengan kebodohan. Ayat 15, hari orang berkesusahan buruk, ya, selemuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Kalau kita ini susah, semua hari jadi buruk. Ini firman Tuhan yang bilang loh. Ya, hati orang berkesusahan tuh menjadi buruk. Makanya jangan suka bersusah hati, saudara. Ya, berusahalah untuk gembira. Kenapa? Karena kalau kita ini hatinya susah, hari kita jadi buruk. Ya, semua yang kita lakukan jadi sial. Ini Alkitab yang bilang, hari orang berkesusahan buruk semuanya. Makanya jangan suka susah-susah hati. Ya, karena harinya nanti jadi hari yang sial. Ya, tetapi orang yang gembira itu hatinya selalu berpesta. Sebaliknya kalau orang itu gembira, ya tiap hari dia hatinya berpesta. Ayat 16, lebih sedikit barang dengan disertai takut, lebih baik sedikit barang disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik kita punya harta sedikit tapi disertai takut Tuhan daripada punya banyak uang tapi hatinya cemas. Kenapa? Dapatnya uang tuh dari hasil apa? Ya, terus ngapain gini ini, saudara. Ya, kalau kita hidup takut akan Tuhan itu walaupun hartanya sedikit tapi hati kita itu penuh dengan damai sejahtera. Jangan mau, saudara, ya. Mau jadi kaya akhirnya menghalalkan segala cara. Orang kalau menghalalkan segala cara hatinya penuh kecemasan. Ayat 17, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembut tambun dengan kebencian. Ya, kita itu makan walaupun cuma makan sayur, tapi kalau hati kita penuh kasih itu lebih baik. Daripada kita makan lembu tambun, sapi yang gemuk tapi dengan kebencian. Jangan pelihara kebencian di hati. Jangan, saudara, ya, karena Tuhan tidak berkenan. 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Orang tuh kalau pemarah dia suka membangkitkan, ya, pertengkaran. Tapi orang yang sabar itu memadamkan, ya, perbantahan. Ayat 19, jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Orang yang pemalas itu jalannya kayak pagar duri. Tajam semuanya, maka jangan malas, ya. Nanti kita kayak ditusuk-tusuk kena duri. Orang tuh kalau malas akhirnya malas kerja, merasa semuanya terpaksa. Tetapi kalau orang itu, saudara, senantiasa dia berjalan bersama dengan Tuhan, ya, maka Tuhan itu yang akan memberikan dia menjadi jalan yang rata di depannya. 20, anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Ya, jangan menjadi anak bebal. Karena anak bebal itu menghina ibunya, membikin malu orang tua. Tapi saudara, kalau kita mau berhikmat, dikatakan sini anak yang bijak menggembirakan orang tua. Jangan kita bertumbuh menjadi orang-orang yang mempermalukan,
ya orang tua, tetapi kita mau menjadi orang benar yang memuliakan nama Tuhan, juga memuliakan orang tua kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, firman Tuhan hari ini menguatkan kami, kesaksian yang kami dengar menguatkan kami. Kami punya Tuhan yang hebat, yang tidak pernah meninggalkan kami apapun pergumulan kami. Dalam nama Yesus kami berserah pada Tuhan. Engkau sanggup melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Kerjakan yang terbaik dalam hidup kami. Karena itu Bapa, kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami, sertai kami. Yang terikat dengan dosa Engkau lepaskan. Bahkan masalah-masalah dalam keluarga terjadi pemulihan. Masalah dalam keuangan, hutang piutang, Tuhan sanggup pulihkan seperti kesaksian yang kami dengar malam ini. Asal kami bertobat, cari Tuhan, berlutut di kaki Tuhan, maka kami akan melihat campur tangan Tuhan dalam keuangan kami dengan cara-cara yang tidak terduga. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau tolong. Yang rindu punya keturunan dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Yang mencari pekerjaan Tuhan bertemukan dengan yang terbaik. Yang ingin menjual aset, kami percaya Tuhan sanggup melakukan. Kami berserah kepada Tuhan. Biarlah aset yang kami jual boleh laku dan keuangan kami boleh terasa Tuhan ada kelegaan, ada pertolongan. Sehingga kami tidak mengandalkan kekuatan kami tapi mengandalkan Tuhan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Mulai dari presiden, wakil, seluruh jajaran yang ada, roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka. Indonesia dipulihkan Tuhan, berkati Tuhan untuk tanah-tanah, daerah-daerah, kota-kota yang kena terdampak dari bencana alam, longsor, banjir. Tuhan, biarlah Tuhan melawat, beri penghiburan, bahkan Tuhan biarlah ada pertolongan dari Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di sana. Kami percaya dan kami berdoa, biarlah anugerah Tuhan melimpah dan anugerah Tuhan tercurah buat setiap mereka. Biarlah Tuhan kami juga mengulurkan tangan kami untuk menolong saudara-saudara kami, dan sehingga apa yang bisa kami perbuat Tuhan juga menolong dan kami dapat menjadi saluran berkat. Tuhan tolong dan berkati Bapa. Sekali lagi kami berdoa penghiburan Tuhan bagi mereka yang berduka, yang rumahnya habis dan mereka bahkan hari-hari ini mungkin ada yang kelaparan. Tuhan jadikan kami berkat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah. Biarlah semua yang terjadi Tuhan, bahkan di bangsa-bangsa yang juga mengalami bencana, Tuhan juga menolong. Biarlah semua yang terjadi membawa kami semakin bertobat, mencari Tuhan, dan sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kalau juga di saat ini kami tergerak juga untuk menabur bagi orang-orang yang ada korban gempa lewat DBTV, Tuhan memberkati supaya juga mereka Tuhan boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan dan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah yang melimpah dari Allah Bapa untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua jawaban doa kami mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kami. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Dan saudara, malam ini saya mengajak saudara untuk mengulurkan tangan dan mengirim bantuan, karena kita juga akan bergerak untuk daerah-daerah yang terkena dampak. Dan kita akan mencari cara untuk kita juga dari DBTV bergerak bersama-sama. Saudara bisa salurkan lewat rekening yayasan kami, ya, yayasan pelayanan di Yayasan Rumah Berkat, ya. Dan saudara boleh sama-sama kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan memberkati dan shalom.